Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bertemu kembali bersama Ibu Eli di sini. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, sebelum kita mulai belajar, siapkan terlebih dahulu peralatannya, bukunya, alat tulisnya, dan jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama-sama teks berikut. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahannya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi sudah kita baca bersama terkait dengan tugas-tugas dan juga kewajiban yang ada di keluarga Benny. Selanjutnya, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarganya ya. Ini adalah kolomnya, nanti ada tugas ayah, tugas ibu, dan juga tugas Benny. Kalau sudah, anak-anak bisa menceritakan pengalaman kalian saat melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama ya. Nah, Benny adalah anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Benny membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Anak-anak masih ingat ya cara membuat garis bilangan? Pertama, kita membuat garis seperti ini. Selanjutnya adalah garis bilangan dimulai dari angka 0 seperti ini. Setelah angka 0, secara berurutan adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya, nomor 1, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jawabnya, pertama kita membuat garisnya terlebih dahulu seperti ini. Dilanjutkan dengan angkanya. Kalau sudah, di sini posisinya awal adalah angka 3 ya. 1, 2, 3. Terus selanjutnya adalah bertambah 2 satuan. Dihitung dari angka 3 berarti 1, 2. Di angka 5. Ini ditulis A dan juga B. A untuk angka 3 dan B untuk angka 2. Kita sudah mendapatkan berapa satuan ini anak-anak? 5 ya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan
5. Untuk contoh yang kedua, 3 ditambah 9 sama dengan, jawabnya sama seperti tadi ya anak-anak. Pertama, membuat garis bilangannya, setelah itu dilanjutkan dengan angkanya di bawahnya. Tadi berapa ditambah berapa? Ya, 3 ditambah 9. Kita hitung ya anak-anak, 1, 2, 3 di sini, berarti angka 3 ditambah 9. Berarti hitung dari angka 3 ya, sebanyak 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di angka 12 ya. Jadi 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ya pintar anak-anak ibu. Selanjutnya, setelah anak-anak tadi sudah belajar berlatih, sekarang silahkan anak-anak untuk membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Yang 1, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nomor 2, Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nomor 3, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nomor 4, Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nomor 5, panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Selanjutnya adalah, mari kita baca teks berikut. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, anak-anak tadi sudah kita baca bersama. Sekarang lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan tadi ya. Ini pertanyaannya, yang mendatar ada di samping dan yang menurun ada di bawah. Selanjutnya, lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah 5 daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Narasumber ini dapat berasal dari orang tua, tetangga, atau instansi yang memahami cara merawat tanaman. Nah, anak-anak masih ingat kan ya tentang cara membuat kata tanya atau kalimat tanya? Ya, ini Ibu ingatkan kembali ya. Cara membuat kalimat tanya yaitu menggunakan kata tanya
Ada apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Sebagai contohnya, yaitu yang satu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk merawat tanaman sayur. Nomor dua, bagaimana cara merawat tanaman sayur. Itu tadi adalah contohnya. Nah, selanjutnya, setelah kalian selesai membuat 5 daftar pertanyaan, lakukanlah wawancara dan tuliskan hasil wawancara di buku serta laporkan hasil wawancara kalian. Itu tadi adalah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang telah Ibu berikan ya. Selanjutnya, tetap semangat mengerjakan dan juga tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga selalu mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir dan juga menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.